Semuanya. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan kawan-kawan semua. Nama saya Gita Nur Azahra dari SDN 57 Sungai Raya akan membacakan cerita yang berjudul Kelinci Pincang yang Cerdas dan Suka Menolong. Pada suatu hari, hiduplah seekor kelinci dengan kakinya yang pincang. Ia tinggal di sebuah hutan. Karena kakinya yang pincang, ia sangat kesulitan ketika mencari makanan dan minuman. Suatu hari, kelinci tersebut pergi ke pinggir sungai. Ia sangat kehausan, namun di tengah perjalanan, ia melihat seekor kambing tua terbaring dan terlihat sangat lemas. Kelinci pincang tersebut perlahan-lahan mendekati kambing tua. Ternyata, kambing tua tersebut sedang sekarat karena kehausan. Melihat kambing tua yang kehausan tersebut, kelinci sangat kebingungan karena tidak jauh dari tempat mereka berada ada sebuah sungai. Setelah kelinci memeriksa keadaan kambing tua, ternyata kambing tua itu buta. Ia tidak tahu bahwa di dekatnya ada air. Sang kelinci hanya tersenyum. Kambing tua yang ia temui ini mempunyai kaki, tetapi ia tidak mempunyai mata. Sedangkan ia mempunyai mata, namun tidak mempunyai kaki yang normal seperti hewan lainnya. Ia pun segera membantu kambing tua menuju sungai tersebut. Setelah mereka minum dengan sepuasnya, kelinci mendapatkan sebuah ide. Ia dan kambing tua dapat bekerja sama. Mereka bisa saling bantu dan saling menguntungkan. Kelinci kembali tersenyum senang dengan idenya. Teman, aku mempunyai sebuah ide. Sebaiknya kita berdua bekerja sama. Aku membantumu dan kau membantuku, kata kelinci. Apa maksudmu? Tanya kambing tua. Kau buta tidak dapat melihat, dan aku pincang tidak dapat berjalan dengan lancar. Kau membantuku dengan kakimu untuk berjalan dan sebaliknya. Aku membantumu dengan mataku, jawab kelinci. Bagaimana caranya? Tanya kambing tua. Ia tertarik dengan ide kelinci yang bisa menguntungkan itu. Caranya sangat gampang, kawan. Aku duduk di atas punggungmu, sehingga kau dapat menggunakan mataku. Aku yang akan menunjukkan jalan kemana kau pergi. Sementara itu, kau membantuku untuk berjalan dengan kakimu, jawab kelinci dengan sangat ramah. Mendengar yang dikatakan kelinci, kambing tua berpikir sebentar. Dengan sangat riang, ia menerima ide cemerlang kelinci. Idemu sangat baik sekali, mari kita bersahabat dengan baik, kata kambing tua dengan nada senang. Jadi, kau setuju dengan ideku ini? Tanya kelinci. Tentu, mari kita mulai. Cepatlah naik ke atas punggungku, kata kambing tua. Kelinci sangat senang sekali, karena sekarang ia dapat berjalan dan mendapatkan sahabat. Kawan, seandainya saja kau tidak datang dan menolongku waktu itu, mungkin aku sudah mati karena kehausan, kata kambing sambil terus berjalan. Oh, lupakan semua itu. Aku hanya kebetulan lewat dan melihatmu. Masalah kematian itu urusan Tuhan, jawab kelinci dengan ramah. Dari situlah awal kelinci dan kambing bersahabat. Kemanapun mereka pergi, mereka selalu bersama. Suatu hari, ketika mereka sedang berjalan-jalan, mereka melihat pemandangan yang sangat indah. Kelinci menceritakan keindahan yang ia lihat, agar sahabatnya pun dapat merasakan keindahan alam tersebut. Tiba-tiba, ia melihat seekor gajah yang sedang duduk di tepi jalan. Gajah itu sedang menangis. Melihat seekor gajah yang sedang duduk di tepi jalan, sahabatku, pelankan suaramu. Di depan kita ada seekor gajah yang sedang menangis, kata sang kelinci. Mengapa? Tanya kambing. Aku tidak tahu, mari kita dekati dia, jawab kelinci. Setelah mereka mendekat, kambing pun menghentikan perjalanannya dan kelinci mulai mendekati gajah. Mengapa kau menangis? Tanya kelinci. Harimau akan membunuhku, jawab gajah. Mengapa? Tanya kelinci. Pagi ini ketika aku sedang mencari makanan untuk anak-anakku, seekor harimau tiba-tiba datang dan menangkapku. Harimau itu ingin membunuhku, tapi aku memohon kepadanya untuk pulang terlebih dahulu untuk memberitahukan anak-anakku dan berjanji akan menemuinya ketika menjelang sore nanti. Harimau pun menuruti permohonanku asal aku benar-benar menepati
janji. Jika tidak, sebagai gantinya, ia akan membunuh anak-anakku, kata gajah bercerita dengan sedih. Lalu, apa yang akan kau lakukan? Tanya kambing tua. Aku akan menepati janjiku, karena itu aku sangat sedih, jawab gajah menangis. Mendengar cerita gajah, kelinci dan kambing sangat marah kepada harimau. Jangan sedih kawan, kami akan menolongmu. Sekarang kau berbaringlah terus di pinggir jalan ini, kata kelinci. Gajah menuruti apa yang dikatakan kelinci tanpa ragu dan membantah. Kelinci pun turun dari punggung kambing, kemudian ia naik ke atas punggung gajah yang sedang berbaring itu. Kelinci berpura-pura seakan-akan gajah sudah mati dan dagingnya sedang dimakan. Harimau pun turun dan mencari-cari gajah. Ia sudah sangat lapar dan gajah akan menjadi santapannya untuk malam hari. Harimau pun melihat kelinci sedang duduk di atas punggung gajah. Harimau berpikir, gajah itu sudah mati dan dagingnya sedang dimakan oleh kelinci. Harimau itu sangat marah. Gajah ini adalah milikku, mengapa kau yang memakannya? Kata harimau marah. Kelinci tidak langsung menjawab, ia malah memandang harimau dengan sangat galak. Mengapa kau berkata seperti itu? Akulah yang pertama mendapatkan gajah besar ini. Ini gajahku, jawab kelinci dengan tegas. Harimau sangat heran mendengar kata-kata kelinci yang berani itu. Biasanya hewan kecil yang ia temui sangat jinak, tapi kelinci justru sangat galak. Pikir harimau dalam hati. Bagaimana caranya kau membunuh gajah yang besar itu? Bagaimana pula kau menghabiskan daging gajah? Sedangkan tubuhmu itu sangat kecil, kata harimau. Haha, kau pikir aku kelinci yang lemah? Pernahkah kau melihat kelinci yang dapat membunuh seekor? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Agias Ramadan, kelas 6C, akan membacakan cerita Semut Rangrang dan Seekor Belalang Sembah. Suatu hari di sebuah kebun anggur, adalah sebuah keluarga semut rangrang. Jumlah anggotanya sangat banyak. Semut rangrang ini membuat sarangnya dari daun, lalu mereka tempel menggunakan cairan seperti lem. Mereka keluarkan dari mulutnya. Di sarang itu adalah seekor ratu semut yang tubuhnya paling besar di antara para semut yang. Sang ratu sangat rajin mengeluarkan telur-telur dan telur itu menetas menjadi semut-semut yang baru. Para semut melihat bahwa musim gugur akan segera berlalu dan akan segera datang musim dingin dan cukup panjang. Ketika musim dingin, makanan akan sangat sulit untuk didapatkan. Maka para semut itu segera mencari berbagai macam makanan untuk mereka kumpulkan sebagai bahan persediaan ketika musim dingin telah tiba. Para semut sibuk mengumpulkan makanan mulai saat pagi hari sampai dengan sore hari. Semut-semut bekerja untuk membawa dan mencari makanan, sedangkan semut para menjaga amanah dari para penjaga. Berbeda halnya dengan seekor belalang sembah. Belalang sembah memiliki mata yang besar dan tangan yang panjang. Mereka sering hidup di pohon, seperti halnya para semut ketika musim dingin akan tiba. Belalang sembah hanya berlatih menari. Setiap hari belalang sembah itu berlatih menari. Dia amat senang sekali berlatih menari. Namun sang belalang lupa bahwa dia harus mengumpulkan makanan untuk persiapannya menghadapi musim dingin. Suatu hari sang belalang sembah menari di dekat sarang semut rangrang. Dia menari dengan sangat anggun. Gerakan tangan
namun mereka tidak mengenalkan kalian tidak itu, karena mereka memiliki tugas yang sangat penting. Sambalang sedang melihat para semut berjalan ke dalam taman untuk dibawa ke sana. Sambalang heran dengan apa yang dilakukan semut-semut ramang, lalu dia bertanya kepada salah satu semut tentara yang sedang berjaga di dekat para semut. Kenapa kalian membawa makanan yang sangat itu masuk ke dalam sarang kalian? Sang semut akan menjawab, kami melakukannya agar kami tidak kelaparan saat musim dingin tiba. Berhalang kaget, musim dingin? Kata Sambalang dengan kaget. Aku lupa dengan musim dingin. Aku terlalu sibuk dengan melatih kalian untuk tidak aku lupa bahwa sebentar lagi akan datang musim dingin dan aku belum mempersiapkan makanan untuk diriku. Dari Sambalang, apa boleh meminta makanan kalian? Kita Sambalang, apa yang kau lakukan setiap hari hanya menangis ini setelah kau sadar akan kebutuhan hidupmu, kau minta kepada kami untuk sekali hidup begitu. Kata Sambalang sambil memasang wajahnya. Kami bekerja dengan sangat keras setiap hari dengan penuh tenaga dan kau mintanya. Aku sarankan kau pergi dari tempat ini dan mencari makanan untuk kau simpan. Kata sang setidaknya. Akhirnya Sambalang sedang pergi mencari makanan untuk menghadapi musim dingin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu Guru. Saya Aisyah Putri Budiman, kelas 4C, akan membawakan cerita tentang Cici dan Serigala. Baik, saya akan memulai cerita. Sore itu, 3 kelinci kecil, Cici, Pusi, dan Upi bermain bersama di hutan. Tiba-tiba, Cici melihat sesuatu tergeletak dalam bungkus plastik. Hai teman-teman, lihatlah! Cici berteriak sambil menunjuk ke arah bungkusan plastik. Wah, makanan teman-teman, teriak Upi. Asyik, sore ini kita makan enak. Pusi bersorak kegirangan. Cici mengambil kue itu, membuka bungkusnya dan tercium aroma harum dari kue itu. Tiba-tiba muncul niat cicingnya. Ah, kue ini pasti nikmat sekali. Apalagi jika aku makan sendiri tanpa berbagi dengan mereka. Gumamnya dalam hati. Teman-teman, sepertinya kue ini bekal Pak Tukang Kayu yang sering ke hutan ini. Mungkin dia baru saja ke sini dan belum pergi terlalu jauh. Bagaimana jika kususkan kue ini? Bukankah menolong orang juga perbuatan mulia? Cici meyakinkan temannya. Raut kecewa tergambar di wajah Upi dan Pusi. Mereka gagal makan kue yang beraroma lezat itu. Cici berlari menjauhi temannya dan memakan kue itu sendiri. Tiba-tiba, buk! Ah, tolong! Cici menjerit keras. Seekor serigala muncul dari balik semak dan langsung menerkam tubuh mungil Cici. Cici pun menangis dan terus berteriak minta tolong. Cici pun memutar otak mencari cara bagaimana agar ia bisa bebas dari cengkraman serigala itu. Akhirnya ia mendapatkan ide. Pak Serigala, aku punya 2 teman di sana. Bagaimana jika mereka kujemput ke sini supaya kamu dapat makan lebih banyak lagi? Cici berusaha mengelabui serigala itu.
Baiklah, segera panggil mereka. Tapi aku harus ikut di belakangmu, jawab serigala. Baiklah, pelan-pelan saja ya jalanmu, supaya mereka tidak mendengar langkah kakimu. Aku khawatir mereka akan lari ketakutan. Cici pun akhirnya berlari ke arah teman-temannya yang ditinggalkan tadi. Sementara serigala mengikutinya dengan langkah pelan. Menyadari hal itu, Cici berlari sekuat tenaga sambil sesekali memanggil temannya. Ups, kaki Cici tiba-tiba terasa ada yang menarik. Ia pun menjerit dan bahkan tidak berani membuka mata. Jangan Pak Serigala, jangan makan aku, ampuni aku. Ini aku, Ci, bukalah matamu. Ini Upi dan Usi. Ayo cepat, Ci. Dengan rasa kebersamaan, mereka pun akhirnya selamat. Napas mereka tersengal-sengal, keringat mereka bercucuran. Cici menangis terseduh-seduh. Maafkan aku teman-teman, aku bersalah pada kalian. Aku telah berbohong. Cici akhirnya menceritakan kejadian yang sebenarnya. Temannya tidak marah, apalagi membencinya. Cici pun berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sudahlah, Ci, kami memaafkanmu, kata Pusi dengan bijak. Terima kasih kawan, aku janji tidak akan mengulanginya lagi, jawab Cici dengan tulus. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermanto, Kepala Sekolah SDN 57 Sungai Raya, mewakili 6 kepala sekolah yang menjadi sasaran program jangka pendek untuk melaksanakan program optimalisasi Salita. Untuk itu, untuk melaksanakan kegiatan program membacakan di Kabupaten Kubu Raya yang sempat terhenti dikarenakan pandemi COVID-19. Untuk itu kami selaku kepala sekolah mengharapkan program ini mendapat dukungan oleh pemerintah Kabupaten Kubu Raya sehingga bisa dimasukkan di dalam program jangka menengah dan jangka panjang. Terima kasih. Salam dari Kubu Raya untuk Indonesia.